Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam syafaat yang terjadi pada hari kiamat kelak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syafaat Nabi, itu yang disebut dengan syafaat al-uzma, yang dimana Nabi memberi syafaat agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Sehingga kemudian Allah memulai persidangan, adanya qisas, adanya hisab, yang sebelumnya manusia menanti di padang mahsyar dalam penantian yang panjang di bawah terik matahari. Syafaat tersebut dikenal dengan syafaat al-uzma. Dan ternyata di akhirat ada syafaat-syafaat yang lain. Ada syafaat-syafaat yang silakan buka jilid 2 halaman 441 dan seterusnya. Adapun pengertian syafaat yang kalau di syafaat al-uzma, Nabi SAW akhirnya sujud kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat panjang yang Rasulullah SAW belum memiliki ilmu tentang pujian tersebut kecuali nanti pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Fayuftah alayya min mahamid la uhsinaha al-an." Maka dibukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah yang sekarang saya masih belum bisa. Namun pada saat itu Rasulullah SAW diberi ilham kepada Allah untuk muji-muji Allah. Rasulullah sujud yang lama, akhirnya Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Maka kemudian akhirnya Rasulullah meminta agar Allah memulai persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan datangnya para malaikat. Kemudian Allah memulai persidangan. Syafaat tersebut namanya syafaat al-uzma. Kenapa dikatakan syafaat al-uzma? Karena seluruh nabi menolak untuk beri syafaat ketika itu, dan syafaat ini berlaku untuk seluruh manusia, anak-anak Adam, baik mukmin maupun kafir. Karena mereka menanti penantian kapan dimulai persidangan. Nah, di sana ada syafaat-syafaat yang lain, nanti akan kita jelaskan yang terjadi pada hari kiamat kelak. Apa maksud daripada syafaat ya? Tapi kita bahas tentang definisi syafaat. Syafaat secara bahasa ya, maknanya diambil dari asyafa. Asyafa maknanya genap ya, dari kata asyafa yang artinya genap. Apa itu genap? Merupakan lawan dari witir. Lawan dari al-witir atau al-ganjil ya. Ganjil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasy-syaf'i wal watar." Wasy-syaf'i wal watar, wal fajr wa layalin 'ashr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasy-syaf'i wal watar wal laili idza yasar." Ada yang mengatakan wasy-syaf'i maksudnya adalah demi genap dan demi ganjil. Ada yang mengatakan demi genap maksudnya adalah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari nahar. Kemudian demi ganjil maksudnya adalah hari Arafah, tanggal 9. Tanggal 10 sama tanggal 9. Sehingga makna syafa secara bahasa artinya genap. Taib. Kemudian berikutnya definisi syafaat secara istilah. Secara istilah maknanya adalah menjadi perantara kepada orang lain. Ya. Menjadi perantara untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat untuk orang lain ya, untuk orang lain. Jadi kalau istilah kita memberi syafaat itu membantu ya, sehingga
dengan kita bantuan kita, dengan kita memberi memo, kita memberi rekomendasi, ya maka orang tersebut akhirnya dibantu atau dipenuhi kebutuhannya. Gampangannya, saudara, kalau di dunia, jika di dunia, misalnya si A, ya, kemudian si B, misalnya si C, ya. Ada si A, si B, dan si C. Si A ketika dia ingin ngomong ke si B, dia tidak enak, ya, karena mungkin si B tidak mengenal si A. Misalnya seorang ingin ngomong ke presiden, kemudian dia tidak mampu, ya, karena si presiden tidak mengenal dia, maka dia minta perantara melalui apa? Orang dekatnya presiden. Maka dia pun minta bantuan kepada si C. Dia minta bantuan dengan si C, baru kemudian si C sampaikan ke si B, ya. Nah, tadinya si A ini tadinya ganjil sendiri, ganjil bersendirian atau sendiri. Kemudian dibantu oleh siapa sih? Si C, ya. Ganjil juga dia asalnya, ya. Kemudian ketika ganjil tambah ganjil jadi apa? Genap. Ini maknanya syafaat. Jadi si ganjil atau si C membantu si A untuk ngomong ke si B. Maka dengan demikian disebut dengan syafaat karena dia menggenapkan, ya. Jadi si A plus si C, ya, kemudian ngomong ke si B, maka fungsi si C adalah membantu si A. Ini kalau di dunia itu namanya syafaat. Maka di akhirat pun demikian. Di akhirat pun demikian, ada sebagian kelompok yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat agar menolong sebagian saudara-saudaranya, ya, yang ada di akhirat kelak, ya. Ini sederhana tentang syafaat. Taib, syafaat di akhirat ada syarat-syaratnya. Coba kalau perhatikan di dunia, kalau di dunia ini syafaat, jadi syafaat ada dua, ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita bahas dulu syafaat di akhirat. Jadi mekanisme syafaat di akhirat harus memenuhi 3 persyaratan. Tiga atau dua, ya, 3 persyaratan. Persyaratan tersebut yang pertama, ridha Allah kepada sang pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, izin Allah kepada sang pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga adalah ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Pemberi syafaat dalam istilah Arab, pemberi syafaat disebut dengan asy-syafi'. 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 Kemudian yang diberi syafaat dalam bahasa Arab disebut al-masyfu' lahu. Ya. Yang al-masyfu' lahu, yang diberi syafaat untuknya, ya. Adapun Allah yang mengizinkan, ya. Allah, ya, disebut dengan al-masyfu' indahu. Yaitu yang di apa namanya? Ditujukan syafaat, yang ditujukan kepadanya syafaat. Permohonan syafaat. Ya. Adapun jadi kalau di dunia orang beri syafaat, misalnya menteri beri syafaat kepada rakyat, dia langsung ngomong aja kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Presiden, ini ada teman saya tolong di ini, dia langsung ngomong, ya. Dia tanpa minta izin terlebih dahulu kepada presiden. Dia langsung nyampaikan kepada presiden, ya.
Terkadang presiden nggak kenal siapa orang tersebut, tidak tahu siapa orang tersebut, maka menteri kasih rekomendasi, maka kemudian presiden membantu orang tersebut ya. Tapi kalau di akhirat nggak bisa demikian, nggak bisa demikian. Di akhirat ada syaratnya 1, 2, 3 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Lihat pada halaman 444, Allah berfirman sebelumnya Al-Baqarah 255, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah harus kasih izin ya. Sini tadi surat Al-Baqarah ayat 255. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa bi'idznih." Illa bi'izni. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa beri syafaat? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat pada surat An-Najm 26, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sama sekali kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ila min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Jadi harus diridhai oleh Allah. Lihat di sini juga Quran surat An-Najm ayat 26. Jadi misalnya ada orang soleh ingin beri syafaat kepada keluarganya, tapi keluarga tersebut tidak diridhai oleh Allah, maka tidak bisa berjalan mekanisme syafaat. Karena orang yang yang memberi syafaat harus diridhai Allah, dan yang diberi syafaat juga harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga lihat surat Al-Anbiya 28 ya. 21 ayat 28 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Itu para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai, kecuali kepada yang Allah ridhai. Sehingga dengan demikian syafaat tidak bisa terjadi kecuali pemberi syafaat diridhai, yang mau diberi syafaat juga diridhai, dan harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW saja tidak langsung kasih syafaat, "Ayo sini, kamu masuk surga." Ayo sini. Enggak, Rasulullah sujud dulu. Rasulullah sujud ke Syafaatul Uzma, Rasulullah SAW sujud dulu, minta izin kepada Allah, setelah Allah kasih baru kemudian Rasulullah memberi syafaat ya. Rasulullah memberi syafaat. Maka tidak serta-merta pemberi syafaat kemudian sekonyong-konyong pengin, sudah nanti saya yang izinkan kamu, nanti saya bawa kamu ke surga, enggak bisa begitu. Dalam syariat, di akhirat harus minta izin terlebih dahulu ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melewati sirat, Nabi berdoa ya, "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Namun apakah semua umat Nabi selamat ketika melewati sirat? Jawabannya tidak. Ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu selamat, dan banyak yang terjungkal masuk neraka jahanam. Artinya tidak semua doa Nabi agar diselamatkan tidak mengenai seluruh umat Nabi. Kenapa? Karena ada umat Nabi yang diridhai oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan di sirat, dan ada yang tidak diridhai oleh Allah sehingga tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sederhananya kalau kita ingin mendapatkan syafaat ya, maka kita harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk diridhai oleh Allah, yang paling bagus yang paling bertauhid ya. Ya. Yang diridhai oleh Allah yang paling bertauhid. Adalah yang paling bertauhid. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Kata Nabi SAW, "Aku punya doa yang pasti dikabulkan, tapi aku tidak minta sekarang di dunia. Aku tunda nanti di akhirat kelak, dan akan menjadi syafaat bagi umatku, dan syafaat tersebut akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali." Jadi agar kita diridhai oleh Allah, kita harus bertauhid. Semakin orang tulus dalam beribadah, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin
ya dipuji-puji oleh manusia, semakin bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada sebab, semakin kuat tauhidnya, ya, maka semakin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa bertauhid agar mendapatkan syafaat. Apakah dari Nabi atau dari selain Nabi? Ya, agar mendapatkan syafaat. Bahkan bukan cuma itu, ya, ini bahkan seorang pun bisa memberi syafaat, bukan cuma dapat syafaat, ya. Seorang juga bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat. Ya, syaratnya dia harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, syafaatil malaika, malaikat memberi syafaat. Wa syafaatil anbiya, para nabi juga memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, lihat halaman 445. Kata Allah, kata Nabi, malaikat memberi syafaat. Para nabi juga beri syafaat. Orang beriman juga beri apa? Syafaat. Maka agar kita seorang bisa juga memberi syafaat, bukan hanya dapat syafaat, dia bukan juga bisa beri syafaat. Di antaranya dia harus bertakwa, tidak boleh pelaku dosa besar misalnya, ya, dia harus seperti kata Nabi SAW, innal la'anin yaumal qiyamati la yashfa'un, ya, wala la yakunu syufa'a wala syuhada. Kata Nabi SAW, orang yang suka melaknat, yang lisannya suka melaknat, tidak akan jadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya orang kalau pelaku dosa besar tidak bisa memberi apa? Syafaat. Jadi supaya bisa memberi syafaat, tidak melakukan dosa besar. Seperti tukang melaknat. Tukang melaknat. Dijaga lisan agar tidak menjadi tukang laknat. Tukang laknat tidak bisa memberi syafaat. Kata Rasulullah SAW, innal la'anin la yakunun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sungguhnya orang suka melaknat, suka maki-maki, suka mendoakan keburukan kepada orang lain, tidak pantas menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak dan tidak pantas menjadi saksi atas kebaikan orang lain pada hari kiamat kelak. Maka pemberi syafaat harus diridhai oleh Allah dan diberi syafaat juga harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan orang yang mati syahid berhak memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Orang mati syahid berhak memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Ya, ini di antara kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi seorang ketika dia mulia, dia bertakwa kepada Allah, dia bukan cuma dapat syafaat dari Nabi, bahkan dia diberi izin untuk memberi syafaat kepada kaum mukminin yang lainnya. Mungkin beri syafaat kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, kepada teman-temannya. Bisa. Tapi dengan syarat dia sendiri harus menjadi orang yang saleh, ya. Kemudian dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mekanisme syafaat. Jadi tidak serta-merta seorang bisa beri memo, bisa rekomendasi, tidak. Dia harus diridhoi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta izin kepada Allah untuk beri syafaat. Kepada siapa? Si fulan. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak bisa dia kasih syafaat sama si fulan, ya. Maka agar kita bisa mendapat syafaat dan juga bahkan bisa memberi syafaat, mau tidak mau kita harus bertauhid, mengikhlaskan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sikap-sikap yang bisa mencoreng ketauhidan kita. Semakin seorang tidak suka dipuji oleh orang lain, seorang semakin tidak suka mempublish ibadahnya di hadapan publik, ya. Maka mudah-mudahan dia semakin bertauhid. Semakin seorang husnudzon kepada Allah, apapun kondisinya, semakin seorang senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada sebab-sebab materi dunia. Dia tahu bahwa yang memberi rezeki hanya Allah, yang memberi kebahagiaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin bertauhid. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala kegiatannya, dalam segala tindak tanduknya, maka dia semakin bertauhid. Kalau dia semakin bertauhid, dia semakin mungkin untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW, bahkan dia juga mungkin memberi syafaat kepada orang lain. Taib. Ini mekanisme syafaat di akhirat. Ya. Sehingga semuanya kalau kita perhatikan sini ibu-ibu, semuanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Semuanya kembali kepada siapa? Allah. Karena yang memberi syafaat harus diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah, kemudian juga harus dapat izin dari siapa? Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ini semua kalau kita mau simpulkan, berarti semuanya kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Semua syafaat milik Allah. Ini mekanisme syafaat di akhirat. Kenapa semua syafaat adalah milik Allah? Karena yang memberi syafaat pun harus diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaat juga harus diridhoi oleh Allah, dan harus mendapatkan izin dari siapa? Allah. Berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dunia. Dunia enggak perlu. Dunia presiden butuh sama menteri. Menteri bisa ngomong langsung, sini saya antar kau ke presiden. Tapi harus minta izin. Bahkan presiden pun tidak harus ridho kepada yang dibantu menteri. Menteri bilang, "Pak Presiden, ini kawan saya." Ya udah, itu kawan kamu, ya sudah. Ya, terkadang presiden terpaksa karena dia butuh kepada anak buahnya, dia butuh kepada menteri. Ya, kalau di akhirat tidak bisa, dia harus minta izin dulu, diridhoi atau tidak. Terus yang diberi syafaat siapa? Karena semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya terkadang sebagian orang di dunia, di antara dia mendekat kepada seorang wali misalnya, dia anggap kalau wali itu sudah ridho sama saya pasti masuk surga. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi walinya kemudian membuka angan-angan dengan berkata, "Tenang, nanti di akhirat semua murid saya masuk surga dulu, saya terakhir." Jadi orang kan senang seperti itu. Semua masuk dulu, saya enggak akan masuk surga. Murid-muridku dulu semuanya masuk surga. Maka seakan-akan kunci surga dia yang pegang. Pokoknya selama kamu murid saya, kamu bisa masuk surga, saya belakangan. Tapi kau saja belum tentu masuk surga. Apalagi murid-muridmu. Kau saja belum tentu. Nanti murid-muridnya masuk semua, dia mau masuk, pintu ditutup, sudah penuh. Jadi orang menggampangkan, ini masalah bukan masalah ringan. La tasma'u illa hamsa. Di akhirat kelak seorang tidak mendengar kecuali suara yang berdesik sedikit. Fala tasma'u illa hamsa. Orang mau ngomong takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang, tenang, nanti saya bawa, bapak saya pegang bawa masuk surga. Kamu siapa mau bawa orang masuk apa? Surga di akhirat. Kita aja belum tentu masuk apa? Surga. Perkaranya bukan semudah yang dibayangkan. Ya. Taib, siapa saja pemberi syafaat? Dilanjutkan. Tapi kalau begitu mungkin kita perlu penekanan. Coba ibu-ibu perbedaan antara mekanisme syafaat di akhirat. Mekanisme syafaat di dunia. Apa bedanya? Yang pertama, ya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Pada para malaikat, kepada nabi. Yang kedua, kita bilang raja. Raja butuh kepada menteri-menteri enggak? Raja butuh kepada anak buahnya. Ini sudah perbedaan pertama. Kalau raja Allah tidak butuh kepada siapapun. Kalau raja di dunia dia butuh kepada anak buahnya. Yang kedua, Allah ya, karena tidak butuh sehingga semua keputusan di tangan Allah. Tanpa basa-basi. Kalau di dunia, raja terkadang tidak enak sama anak buahnya, ya enggak? Enggak enak, anak buahnya sudah banyak jasa, dia enggak enak. Ya, raja karena butuh terkadang tidak enakan ya sama anak buah, sama menteri misalnya. Menterinya. Baik. Yang ketiga, ya, bahwasanya Allah mengetahui
semua kondisi hambanya. Adapun raja, raja tidak tahu. Raja tidak tahu kondisi para rakyatnya. Dia tidak tahu secara detail ya. Ya, jangan bilang Allah tidak. Kalau di dunia sedang kalau kau sama Allah, mana Allah kenal kau, harus lewat siapa? Wali. Kalau Allah tidak demikian. Kalau raja iya. Bahkan sebagian mereka ada yang mengkiaskan dengan raja. Kamu kalau minta-minta langsung sama Allah percuma. Coba kalau sama raja, apa raja kenal kamu? Beda kan kalau lewat siapa? Lewat wali. Kalau wali baru kamu dikenal oleh Allah. Kalau Allah tidak, semua hambanya dia kenal. Bahkan Allah berfirman, la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Raja tidak tahu kondisi para rakyatnya. Yang keempat, ya, tidak ada yang memberi syafaat kecuali minta izin dulu. Kecuali minta izin dulu. Adapun di dunia menteri bisa langsung kasih rekomendasi. Memberi rekomendasi tanpa minta izin dulu. Izin kepada Allah. Kenapa dia berani begitu? Karena dia merasa punya jasa di sisi Allah. Di sisi apa raja? Karena merasa dibutuhkan raja. Dia bisa serta-merta langsung kasih rekomendasi sama. Jadi beda ya, mekanisme syafaat di akhirat beda dengan mekanisme syafaat di dunia. Intinya di akhirat itu seorang kalau ingin dapat syafaat hendaknya dia bertauhid kepada Allah. Bagaimana mau dapat syafaat sementara dia minta-minta ke kuburan? Gimana mau dapat syafaat sementara dia hatinya bergantung kepada jimat-jimat? Gimana mendapat syafaat hatinya bergantung kepada orang-orang mati, mayat-mayat yang sudah mati, dia bergantung kepada hatinya, minta-minta, nangis-nangis kepada mayat, ke masjid tidak bisa menangis. Ya. Bagaimana dia menggantungkan surga dan nerakanya kepada manusia. Ya. Ini bagaimana kemudian dia dikatakan bertauhid. Orang tidak akan mendapatkan syafaat kecuali bertauhid. Makanya Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ila Allah khalisan min qalbi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya ya. Ya, bertauhid. Dia mengucapkan la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah. Makanya saya bilang, kita semua berusaha untuk semakin ikhlas. Semakin tidak suka dipuji, semakin tidak suka disanjung, jangan mencari pujian orang lain, jangan menanti pujian orang lain ketika kita melakukan kebaikan. Ya, jangan cari muka sama orang, jangan membranding diri, karena kita kalau membranding diri di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Sebagian orang sekarang sibuk membranding dirinya dengan timnya. Kita cari pengakuan Allah bukan pengakuan manusia ya. Hati-hati. Semakin bertawakal kepada Allah, semakin husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semakin mudah mendapatkan syafaat. Baik, kita lanjutkan. Siapa saja pemberi syafaat ya. Berikutnya, ini sudah Ibu? Lama Ibu ya. Jadi kalau dia bilang, tenang Bapak nanti saya bawa ke surga di akhirat. Subhanallah. Benar atau salah itu? Salah. Kamu belum tentu dapat izin dari apa? Allah. Ini Bapak juga belum tentu dapat izin dari Allah. Kalau kamu soleh pun kamu harus minta izin dulu. Tidak asal gandeng orang. Kalau kita mau gandeng-gandeng, yang paling utama kita gandeng istri dan anak-anak. Tapi kita sendiri belum jelas di akhirat
Kemudian keluarga kita belum tentu dapat izin dari siapa? Dapat diridhai oleh siapa? Allah. Makanya dalam sunnah masing-masing bersandar kepada amalnya masing-masing. Syafaat ini urusan bonus. Jangan bilang, tenang kalau saya sudah kenal si fulan, saya akan masuk surga. Enggak ada. Enggak ada. Kalau dekat-dekat sama ustadz, insya Allah aman. Ustadz aja enggak aman. Ustadz aja enggak aman. Ada dalil ustadz masuk neraka, ada kan? Ustadznya enggak jelas, riya ternyata. Ustadznya aja bisa ngomong, tidak menjalankan apa yang dia sampaikan. Jadi viral di neraka, ada ustadz jadi viral ya. Loh, kok ustadz di sini? Ada kan dalam hadis itu. Fantadaliku aqtabuhu, tiba-tiba merojol ususnya, kemudian dia putar-putar seperti dengan ususnya seperti himar yang sedang menggiling menjalankan gilingan gandum ya, biji gandum. Maka datanglah penghuni neraka semuanya. Kau ustaz di sini, bukankah kau yang memerintahkan kami melakukan kebaikan, melarang kami dari maksiat? Kata ustaz tersebut, benar. Kuntu anhakum an syai', aku dulu melarang kalian, faati, kemudian aku melakukannya. Dan aku memerintahkan kalian, namun aku tidak mengerjakannya. Oh, ini ustaz viral. Viral di neraka. Ada lagi satu ustaz di neraka, ditanya oleh Allah, bukankah aku telah memberikan kau kenikmatan, kecerdasan, kekuatan hafalan, suara yang indah, bisa hafal Quran? Maka dia mengatakan, qara'tu fikal Quran wa 'allamtu. Saya ngajar Quran karena engkau, saya baca Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liuqal annaka qari', tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Masuk neraka ini ustaz, masuk neraka. Terus kita bilang, kalau ustaz kenal saya aman. Dari mana seperti itu? Ya. Kiai dekat saya aman, kenal saya dekat kiai, sering kasih hadiah buat kiai, aman. Dari mana? Kiainya belum tentu. Ya. Ada kiai viral ngaco, ada kan? Ada. Oleh karenanya Islam mengajarkan masing-masing bersandar kepada amalannya. Allah menggantungkan keberhasilan di akhirat dengan amal seorang. Syafaat ini masalah bonus. Hukum asal seorang dengan amalnya. Makanya sering mengatakan, ajaran manapun yang mengkaitkan keberhasilan di akhirat bukan dengan amal seseorang, itu ajaran sesat. Seperti, tenang, kalau kau foto sama saya, aman. Sampai ada orang sufi jual foto dijual. Kalau dekat sama kiai tersebut, harganya sekian. Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya? Semua amalan yang tidak mengajarkan orang untuk beramal soleh, yang penting kenal si fulan, dekat sama kiai ini, yang penting cium tangan si fulan, ini semua sesat. Yang menyelamatkan seorang adalah amalnya sendiri. Syafaat masalah bonus, belum tentu diizinkan. Jangan kau bilang, tenang nanti Pak Kiai kasih syafaat sama saya. Pak Kiai aja belum tentu masuk surga. Siapa yang jamin dia masuk surga? Siapa yang tahu amal hatinya? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bagaimana amal dia ketika bersendirian? Tidak ada yang tahu. Para sahabat dahulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang dijamin masuk surga tidak ada. Para tabi'in mengatakan Abu Bakar kasih syafaat sama saya, enggak ada. Semuanya mengajarkan untuk beramal soleh. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan amal soleh kalian, bukan amal soleh gurumu, bukan amal soleh anakmu, bukan amal soleh suamimu, bukan amal soleh istrimu. Jangan bilang, tenang, suami saya ustaz. Ustaz. Nabi Nuh istrinya masuk neraka, bukan ustaz lagi, nabi. Nabi Lut istrinya masuk apa? Neraka? Jahanam. Oh tenang, saya anak ustaz. Nabi Nuh anaknya masuk apa? Neraka. Tenang, saya bapaknya ustaz. Nabi Ibrahim bapaknya masuk apa? Neraka. Apalagi cuma teman, ya. Oleh karenanya masing-masing beramal soleh. Justru dekat-dekat dengan ustaz semakin riya, semakin kacau. Ustaz ini foto, dia ikut foto. Ustaz shooting, dia ikut shooting, sehingga dikenal semua orang. Kau teman dekatnya ustaz. Ring satu ustaz. Ya, apa enggak berat hatinya? Ring satu ustaz, berat hatinya. Ring 10 aja sudah sombong, apalagi ring 1. Ustaznya belum tentu masuk surga. Ya. Makanya semua yang menyelamatkan dirinya dengan izin Allah adalah amalnya masing-masing. Nasab tidak menyelamatkan. Saya keturunan Nabi, tidak ada faedahnya kalau tidak beramal soleh. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya
lambat, nasabnya tidak bisa mempercepatkan dia, tidak bisa. Oleh karenanya ini mekanisme syafaat jangan sampai disalahpahami. Kalau syafaat, oh tenang nanti kenal si fulan, ustaz fulan, kiai fulan dapat syafaat. Enggak, tunggu dulu. Mekanismenya beda dengan di dunia. Di dunia asal kenal kita selamat, tenang. Saya aja kalau istri saya telepon, Abi itu isi pengajian situ, saya langsung siap, sami'na wa ata'na sama istri. Jadi kita enggak enak sama istri terlalu banyak jasa, kita langsung oke. Itu kalau di dunia mekanismenya mudah, yang penting kenal, pernah punya jasa, selesai. Raja saja kadang enggak berani nolak permintaan menteri. Kenapa raja butuh kepada siapa? Menteri. Seorang suami butuh kepada istrinya. Di akhirat beda. Allah tidak butuh kepada siapapun. Jangan bilang saya sudah kenal dengan ustaz, kenal dengan kiai. Amalmu dulu. Kalau kau sudah amal soleh, mungkin kiai nanti bisa beri syafaat kalau Allah izinkan. Baik, kita lanjutkan. Sudah Ibu? Kalau belum lagi kebangetannya. Tapi para pemberi syafaat. Bersyafaat kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatil malaika, para malaikat. Dan ini banyak ayatnya seperti dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak manfaat syafaat mereka, tidak manfaat sama sekali. Kecuali kepada siapa? Kecuali kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Para malaikat. Yang kedua, demikian juga wala yashfa'una illa liman irtadha dalam surat Al-Anbiya. Para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai. Kemudian para nabi. Para nabi. Kemudian kaum mukminin, ya. Kaum mukminin. Kaum mukminin juga macam-macam ya. Di sini ada para syuhada ya. Para syuhada ya. Kemudian di antaranya anak-anak. Kemudian di antaranya orang-orang beriman secara umum. Ini semuanya jika diizinkan, para nabi memberi syafaat ya. Di antaranya ketika para nabi melewati sirat, jadi para nabi lewat sirat dulu, kemudian mereka berdoa, Allahumma salim, salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Masing-masing nabi mendoakan umatnya. Tapi tidak semua umatnya selamat. Rasulullah juga mendoakan umatnya, Allahumma salim, salim. Ya. Para malaikat juga demikian ya. Taib kaum mukminin contohnya para syuhada. Para syuhada. Rasulullah SAW bersabda, "Lis syahid indallahi sittu khisal." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah dia punya 6 keutamaan. Ya, di antaranya wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Para orang syahid diberi izin memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Masya Allah. Masya Allah, ini keluar biasa. 70 dia pilih. Ini Allah kasih izin. Tentunya yang di kerabatnya juga yang diizinkan oleh Allah. Kalau kafir tentu tidak diizinkan. Kalau musyrik tidak diizinkan. Tapi 70 ini jumlah yang banyak. Ya. Orang yang paling kita cintai di dalam hidup ini ya puluhan ya. Semua orang kita cintai, tapi yang paling kita cintai mungkin tidak. Ya, ini 70 disuruh pilih, luar biasa. Anak-anak. Ya, anak-anak juga memberi syafaat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nasi min muslim yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hintha illa adkhalahu al-jannah bi fadli rahmati iyyahum." Tidak seorang pun yang wafat 3 anaknya yang belum balik. Kecuali Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga. Karena apa? Karena kemuliaan rahmat Allah terhadap anak-anak tersebut. Jadi berkat anak-anak tersebut, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Jadi Allah dengan berkat ini syafaat. Anak ini secara otomatis memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau ada orang anaknya meninggal, memang dia bersih dari satu sisi, dari sisi lain anak-anak tersebut akan beri apa? Syafaat. Ya. Ada orang Masya Allah anaknya meninggal. Masya Allah. Saya punya kawan, dia bilang anak dia sekarang 20-an yang meninggal mungkin belasan.
Jadi anaknya totalnya berapa? Hitung sendiri ya. Anak meninggal. Kalau meninggal belum balik, akan beri apa? Syafaat. Seperti wanita yang meninggal ketika melahirkan. Maka anaknya nanti akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, dibawa ibunya ke surga. Ini syafaat. Syafaat. Seperti anak-anak orang-orang yang memelihara anak-anak perempuan sampai dewasa. Sabar ngurusin anak perempuan. Maka kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam. Itu salah satu bentuk syafaat. Ayahnya masuk neraka enggak jadi. Kenapa ada anaknya yang malah menghadang? Kenapa dulu ayahnya ini ngurusi sang anak dengan baik, dengan sabar? Maka keutamaan mengurusi anak apa? Perempuan butuh sabar. Anak perempuan itu butuh sabar. Mereka perasa banyak kebutuhannya, manja, baper, semuanya lengkap anak perempuan. Ya. Lihat aja mamanya kayak apa. Jadi maksudnya itulah perempuan harus sabar ngurusin. Laki-laki lepasin. Laki-laki kadang-kadang nakal, masih kalau perempuan sudah nakal kadang-kadang rusak. Susah untuk kembali. Butuh ekstra. Ini semua anak-anak bisa memberi syafaat. Syafaat dengan memasukkan dalam surga, syafaat dengan menghalangi dari neraka jahanam. Itu semua bentuk syafaat. Kemudian orang beriman secara umum, saya bacakan hadisnya, ya. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketika kaum mukminin sudah selamat dari sirat menuju surga. Fa walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'min lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Tidak seorang pun dari kalian, kalau ada seorang dari kalian lagi dalam persidangan, dia berusaha ngambil haknya seluruhnya. Dia pingin 100%, tidak ingin haknya terkurang 1% pun. Kalian di dunia kan demikian. Berusaha. Kalau dalam persidangan, gimana caranya semua haknya bisa didapatkan? Kata Nabi, di akhirat kelak, demikian juga kaum mukminin ingin menyelamatkan saudara-saudaranya di neraka. Maka mereka minta kepada Allah, terus minta kepada Allah. Mohon. Mereka berkata di antaranya, agar saudara-saudaranya di neraka, jadi mereka masuk surga, saudara di neraka. Mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, teman-teman kami dulu puasa sama kami. Wa yusallun, mereka juga dulu salat bersama kami. Wa yahujjun, mereka dulu juga berhaji sama kami. Satu travel bareng. Satu travel bahkan. Sama-sama travel. Entah travel lurus atau travel melanggar, wallahu alam ya. Fa yuqalu lahum, akhirnya Allah kasih izin. Kata Allah, akhriju min man araftum. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Subhanallah. Jadi ini di antara kalau kita beramal saleh, kemudian kita memiliki teman-teman yang baik, ya. Tapi syaratnya kita sendiri harus beramal apa? Saleh, agar diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan percuma. Taib. Ini adalah para pemberi syafaat secara umum. Jadi model-model syafaat tersebut, model-model syafaat akan kita bahas setelah ini. Ada model-model syafaat secara umum, ada model syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah Ibu? Model-model syafaat. Yang pertama, syafaat umum. Umum itu berlaku bagi malaikat, berlaku bagi semua pemberi syafaat. Yang kedua, syafaat khusus. Syafaat khusus buat Nabi. Khusus, itu hanya buat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun syafaat umum, mungkin kita bisa perkirakan di antaranya adalah misalnya syafaat untuk menghalangi masuk neraka. Menghalangi orang yang seharusnya masuk neraka.
Ini yang pertama. Tadi mau masuk neraka ternyata putrinya menghalangi. Jadi tidak jadi masuk apa? Neraka. Ini syafaat. Yang kedua, misalnya mengeluarkan seorang dari neraka. Tadi ada contohnya. Dari neraka, ya. Allah tadi mengatakan, "Akhriju man araftum," keluarkan orang yang kalian kenal. Teman-teman dulu begini, mereka tidak kafir, masih bertauhid, lalu keluarin. Yang ketiga misalnya, dan Rasulullah berkata, "Syafaati li ummati li ahli kabair min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku selama mereka tidak musyrik. Jadi bisa jadi disuruh masuk neraka dikeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya syafaat penghuni surga untuk naik derajat, menaikkan derajat penghuni surga. Dia sudah di surga, kemudian derajatnya dinaikkan. Ini juga mungkin, siapa saja bisa. Dari malaikat, para nabi, kaum mukminin bisa, ya. Baik, adapun syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya pertama syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma. Ini yang sudah kita bahas, yaitu agar Allah memulai persidangan, agar Allah datang memulai persidangan. Ini semua para nabi nolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sujud minta izin kepada Allah, akhirnya Allah datang untuk mulai persidangan. Allah berfirman, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda dalam surat Al-Isra 79, ya. 17 ayat 79. Semoga Allah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, ya. Yaitu ketika Rasulullah memberi syafaatul uzma, semua nabi tidak ada yang berani memberi syafaat karena mereka semua merasa punya kesalahan, tidak berhak untuk beri syafaat. Ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat buat paman Nabi. Buat Abu Thalib. Agar dikurangi siksaannya. Siksaannya. Dalam hadis datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi, dia berkata, "Ma agnaita an ammik?" Apa bantuanmu kepada pamanmu wahai Rasulullah? Apa bantuanmu kepada Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka. Dulu pamanmu Abu Talib membelamu dan dia marah untuk membelamu. Ya, masih ingat kan? Abu Abbas tanya, apa faedah yang bisa kau berikan kepada pamanmu? Al-Abbas juga pamannya Nabi dan Abu Talib saudaranya. Maka dia tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudaraku, yaitu pamanmu sendiri? Dulu kan dia bela engkau, rela mati untuk bela engkau." Maka Rasulullah berkata, "Huwa fi dahdahin min nar." Abu Talib berada di neraka yang paling rendah, yaitu dahdah. Dahdah itu artinya seperti sungai sudah surut airnya. Kalau orang berjalan di sungai tersebut, airnya cuma mengenai kakinya bawah, di bawah mata kaki. Airnya sudah surut. Jadi kalau percikan-percikan aja. Kata Nabi, Abu Talib itu cuma kena percikan-percikan api neraka di kakinya. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, dia sudah neraka paling bawah. Jadi Nabi kasih syafaat sehingga dia nerakanya paling ringan. Tapi itu berat juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwanan nasi yaumal qiyamati adzaban Abu Talib." Orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah Abu Talib. Fa huwa yantailu bina'alain minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Dia bersendalkan dengan dua sendal api, otaknya mendidih. Taib. Kemudian di antara syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat untuk izin masuk surga. Untuk membuka pintu surga. Jadi pintu surga tidak akan buka kecuali Nabi yang datang, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ati babal jannah," aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kala. Fa astaftihu, kemudian aku minta izin untuk dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu surga berkata, "Man anta, siapa engkau?" Fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftau li ahdin qablak.
Kepada engkau aku diperintahkan untuk buka pintu surga dan aku tidak akan buka untuk seorang pun sebelum engkau. Maka Rasulullah SAW pun memberi syafaat agar pintu surga dibuka. Kemudian juga di antara syafaat Nabi pada umatnya untuk masuk surga tanpa hisab. Untuk umatnya masuk surga tanpa hisab. Ini di antara syafaat-syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat umum tadi sudah kita sebutkan, ada beberapa. Syafaat agar tidak jadi masuk surga, tidak masuk neraka. Syafaat agar keluar dari neraka jahanam. Syafaat untuk penghuni surga agar dinaikkan derajatnya. Ya. Wallahu alam, inilah beberapa contoh ya syafaat, model-model syafaat. Dan tentunya yang kelima, Rasulullah juga ini juga Nabi berlaku juga pada Nabi, syafaat umum. Nabi juga nomor 1, 2, 3 ini juga berlaku pada Nabi, berlaku pada malaikat, pada Nabi, pada kaum ini secara umum, dan Nabi memiliki syafaat-syafaat khusus, yaitu 4 hal yang tadi kita telah sebutkan. Tapi pembahasan berikutnya, lihat halaman 467. Bagaimana cara agar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara mendapatkan syafaat Nabi datang pertama dalam hadis-hadis yang sahih dan kedua dalam hadis-hadis yang dhaif. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih, lihat halaman 467. Pertama, agar bisa mendapatkan syafaat Nabi adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik sama sekali. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi menyegerakan agar doanya dikabulkan di dunia. Wa ini ikhtaba'tu da'wati, adapun doaku aku tunda nanti hari kiamat. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai insyaallah siapapun dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Maka ini dalil seorang berusaha bertauhid agar mendapatkan syafaat Nabi. Semakin tauhidnya semakin kuat, semakin banyak bagian syafaat Nabi yang dia dapatkan. Hadis berikutnya dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, yaitu dia bertauhid, beramal saleh bukan karena cari muka tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar kita setiap kita salat, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yaitu kalau beribadah hati hanya untuk Allah. Kalau melakukan suatu tawakal hanya kepada siapa? Allah. Itulah tauhid. Siapa yang semakin mewujudkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka dia paling banyak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu ingatkan diri kita dalam setiap salat, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kami beribadah bukan cari muka, bukan cari perhatian, bukan butuh sanjungan, bukan butuh pengakuan. Bahkan dari orang terdekat pun kita tidak butuh pengakuan, kita tidak butuh sanjungan dari orang tua, dari keluarga, dari kakak adik, enggak. Dari istri pun tidak. Ya, kita mencari karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami pertolongan. Kita tidak pernah bertawakal kepada kecerdasan, kepada kemampuan, kepada harta, kepada dokter, kepada semuanya, sebab hati hanya bertawakal kepada siapa? Allah. Semakin orang mewujudkan ini, semakin dia mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal berikutnya yang kedua agar mudah mendapatkan syafaat Nabi, yaitu berdoa minta al-wasilah buat Nabi setelah azan. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'u nida." Siapa yang berkata atau berdoa ketika mendengar azan. Ini harus kita jangan sepelekan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamil mahmudil ladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang ketika mendengar azan kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, yaitu ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, yaitu pemilik azan ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad. Al-wasilah
adalah kedudukan yang paling tinggi di surga dan itu hanya boleh untuk satu orang. Kata Rasulullah, "Wa arju an akuna huwa." Aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah kedudukan tertinggi di surga. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi agar yang mendapatkan wasilah siapa? Rasulullah, kedudukan yang paling tinggi. Maka kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa setelah azan ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang ketiga di antaranya bersabar tinggal di kota Madinah. Ya, siapa yang bersabar tinggal di kota Madinah dengan berbagai macam kesukarannya, kesulitannya, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Ada sebagian orang ingin tinggal di negeri yang nyaman, dia meninggalkan kota Madinah. Karena senang mencari dunia. Maka Rasulullah ingatkan, Madinah lebih baik daripada kota-kota yang indah, yang subur di tempat yang lain. Beda dengan orang yang ingin berdakwah. Rasulullah memang kirim sahabat untuk berdakwah seperti mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ada dahulu sebagian orang ingin meninggal kota Madinah karena mencari kenyamanan. Maka Rasulullah mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum. Madinah yang kering, yang mungkin yang dingin, yang kalau panas sangat panas, apalagi di zaman tersebut, lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. La yada'uha ahadun rakbatan anha illa abdalahullahu fiha man huwa khairum minhu. Tidak seorang pun meninggalkan kota Madinah karena benci untuk tinggal di kota Madinah, kecuali Allah gantikan dengan penghuni yang lebih baik. Tidak suka tinggal di Madinah, silakan pergi, nanti Allah gantikan yang lebih baik. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an. Tidak ada yang hidup sabar di kota Madinah. Sabar dengan kesulitannya, dengan kerasnya hidup di kota Madinah, cuacanya yang tidak menyenangkan, kecuali aku akan beri syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Au syahidan, aku menjadi saksi atas kebaikannya pada hari kiamat kelak. Jadi sabar tinggal di kota Madinah. Saya kenal teman-teman saya bertahan tinggal di kota Madinah. Tidak mau pulang kampung dengan berbagai cara tinggal, anaknya lahir di sana, rawat, padahal setengah mati hidupnya, ya, namanya di negeri orang ya. Tapi dia ingin dapat syafaat ya, karena tidak mudah tinggal di negeri orang, apalagi ekonomi terbatas ya. Ada yang tinggal sana cari duniawi, ada ya. Sana kenapa cari dunia? Ada yang tinggal di sana ingin ibadah. Kenapa senang tinggal di Madinah? Jadi guide, gampang, duit banyak. Ya, itu berarti niatnya lain. Ini tinggal di Madinah kenapa? Ingin ibadah. Ini beda. Entah Allah kasih dia rezeki atau tidak, atau kurang atau sedikit atau banyak, itu urusan kedua. Tapi dia tinggal di kota Madinah untuk apa? Beribadah. Maka inilah akan mendapat syafaat dari. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapa yang mampu di antara kalian meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Maksudnya apa? Bukan sekedar datang kemudian mati, enggak. Tapi tinggal di kota Madinah, sabar sampai meninggal dunia. Karena aku akan beri syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Baik, yang keempat, memperbanyak sujud atau solat. Siapa yang sering solat, sering sujud, maka akan mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya hajat." "Apa hajatmu?" "An tashfa'ali yaumal qiyamah," agar kau beri syafaat bagiku pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah, "Fa inni bi kathrati sujud." Bantu aku dengan kau banyak sujud. Dia minta syafaat agar Rasulullah bisa beri syafaat bagi dia di kiamat kelak. Kata Nabi apa? Fa inni bi kathrati sujud. Bantu aku agar aku bisa diizinkan beri syafaat kepadamu dengan kau sendiri harus banyak apa? Sujud. Ini dalil bahwasanya tidak serta-merta kita kenal orang soleh kemudian kita dapat. Jangankan orang soleh, Nabi saja tidak bisa serta-merta kasih apa? Syafaat. Makanya dia bilang, kalau kau mau ingin saya kasih syafaat, kau harus banyak apa? Sujud. Jangan banyak WA, banyak medsos, banyak nonton berita, ya. Banyak sujud. Banyak sujud. Jadikan salat hobi ya. Salat malam, salat duha, salat rawatib, salat fardu tentunya. Jadi banyak sujud. Siapa yang sering banyak sujud dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis lemah, hadis-hadis dhaif yang datang agar mudah dapat syafaat Nabi seperti banyak bersalawat kepada Nabi, ada hadis tapi hadisnya dhaif. Siapa yang bersalawat kepadaku akan dapat syafaat dariku, hadisnya dhaif. Mencintai ahlul bait, siapa yang mencintai Nabi SAW ahlul bait maka akan dapat syafaat, ini pun hadisnya apa? Dhaif. Tentunya ini semua baik, tapi hadis tentang itu adalah dhaif ya. Bersalawat baik, tapi dalil siapa banyak salawat dapat syafaat, hadisnya dhaif. Mencintai ahlul bait ibadah. Ya, tapi ada hadis siapa yang mencintai ahlul bait dapat syafaat pun hadisnya dhaif. Bersahabat karena Allah
Siapa bersama dengan Allah dapat syafaat dari Nabi, juga hadisnya dhaif ya. Membantu keperluan saudaranya, siapa yang membantu keperluan saudaranya dapat syafaat, juga hadisnya dhaif. Menghafalkan 40 hadis, itu hadisnya dhaif. Menziarahi kuburan Nabi, siapa ziarah kuburan Nabi dapat syafaat, juga hadisnya dhaif. Taib, terakhir amalan-amalan yang menghalangi syafaat Nabi. Ada amalan-amalan yang dilakukan bisa menghalangi dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, setiap pemimpin yang zalim dan berlebih-lebihan dalam beragama, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati." Dua kelompok dari umatku yang tidak mendapatkan syafaatku. Imamun zalum, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Yang kedua, wa kullu ghalin mariq, yang berlebih-lebihan dalam beragama, ekstrim dalam beragama. Khawarij dan yang semisalnya. Tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin zalim juga tidak mendapat syafaat dari. Yang kedua, mendustakan syafaat Nabi. Man kadzdzaba bi syafaati lam yanalha yaumal qiyamah. Siapa yang mengatakan tidak ada syafaat Nabi, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kita beriman syafaat Nabi ada. Yang ketiga, melakukan bid'ah. Bid'ah terutama bid'ah besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halat syafaati li ummati ila sahiba bid'ah." Syafaatku mengenai seluruh umatku kecuali pelaku bid'ah, maka jangan lakukan bid'ah agar bisa dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci dan merendahkan sahabat Nabi sama, membenci, merendahkan sahabat Nabi juga tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha mubahatun yaumal qiyamah li jami' ummati illa rajulun yantaqisu ashabi." Syafaatku adalah untuk siapapun pada hari kiamat kelak kecuali kepada orang yang merendahkan para sahabatku. Tidak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menipu orang Arab, hati-hati. Man ghasyal Arab lam yadkhul fi syafaati. Barang siapa menipu orang Arab, dia tidak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Apalagi karena benci sama orang Arab. Ingat Rasulullah SAW orang apa? Arab. Jangan sampai kita gara-gara kelakuan sebagian orang Arab kemudian kita benci bangsa suku Arab. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Semua orang di mana-mana pun ada yang baik, ada yang buruk. Di manapun, suku manapun ada yang baik, ada yang buruk ya. Taib, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.